Ya, hadirin, seperti yang saya informasikan sebelumnya tadi, bahwa pagi ini juga kita akan mengawali dengan keynote speech dari Ibu Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengenai Santripreneur. Kenapa? Karena Kementerian Perindustrian selama ini terus berkomitmen menjalankan program Santripreneur di berbagai wilayah Indonesia. Santri di lingkungan pondok pesantren atau ponpes dinilai memiliki potensi besar menjadi wirausaha industri baru, khususnya sektor industri kecil menengah atau IKM. Ya, dan hadirin sekalian, bersama kita akan mendengar keynote speech dari Ibu Gati Wibawaningsih, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kami persilakan Ibu Gati Wibawaningsih. Terima kasih Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Franchise Indonesia Bapak Anang Sukandar beserta seluruh anggota, Ketua Neo Expo Promosindo Ibu Linda Purna Martini beserta seluruh anggota, para narasumber, para hadirin, dan serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Mari kita mengucap syukur karena walaupun tadi agak susah masuknya. Rupanya tadi saya sebagai bukannya sebagai panelis. Tapi terima kasih panitia ini sudah sangat cekatan sekali sehingga saya dapat hadir di acara The Game Changer Entrepreneurship dengan tema etika bisnis syariah dalam suasana yang penuh kehangatan, keakraban, dan kekeluargaan. Saya sangat mengapresiasi adanya acara ini karena memang wirausaha itu sangat penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi negara itu kalau bisa dibilang maju, yang namanya jumlah wirausaha barunya itu minimum harus 4% sebenarnya. Nah, dengan adanya acara ini, saya yakin dan percaya entrepreneur di Indonesia makin bertambah jumlahnya. Kalau dilihat nih ya, dari data Global Entrepreneur Index tahun 2019, posisi Indonesia itu masih berada di peringkat 75. Jadi kerjaan kita tuh masih banyak sekali untuk menjadikan Indonesia naik peringkatnya. Dalam hal kewirausahaan itu 75 di antara 137 negara. Paling tidak kita masih separuhnya tuh berarti. Kita harus setengahnya gitu loh. Walaupun sebenarnya apa yang sudah kita lakukan itu sudah meningkatkan yang namanya peringkat Indonesia ke naik sebanyak 14 peringkat. Jadi kita tuh masih jauh ketinggalan dengan Malaysia. Apalagi Singapura tuh 27, Malaysia tuh 43, Brunei itu 48, Thailand itu 54, Vietnam 73, kita 75, beda tipis sama Vietnam. Nah, ini kerja kita bersama dan saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh panitia adanya acara ini. Saya sedikit mau share mengenai Santripreneur, karena kami punya program di pondok pesantren untuk meningkatkan atau menumbuhkan wirausaha industri melalui pondok pesantren. Kenapa? Karena kami melihat yang namanya santri ini bisa sebagai agent of development. Jadi kalau kita lihat potensinya itu sangat besar karena data dari Kementerian Agama bulan Agustus 2019 jumlah pondok pesantren di Indonesia itu ada 28.194. Jumlah santrinya berapa? 4.290-an ribu santri. Nah, ini kan kalau misalnya semua jadi wirausaha ini bagus sekali. Kenapa ngambil dari pondok pesantren? Karena mereka itu sudah terdidik mentalnya, kemudian kejujuran udah nomor 1, yang jadi wirausaha itu yang paling penting adalah harus kuat tahan banting. Nah, 80% daripada pondok pesantren itu paling banyak ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Banten. Nah, kami punya program Kementerian Perindustrian, program Santripreneur yang namanya Santri Berindustri. Jadi kita ngajarin para santri ini bagaimana turut serta dalam sektor industri. Karena mereka ini harus dibekali. Dibekali bagaimana masuk ke dalam masyarakat harus punya bekal. Nah, kami ajarkan bagaimana
caranya menjadi wirausaha melalui santri berindustri. Jadi santri itu nanti akan tampil berwirausaha, dan yang sudah mempunyai proses produksi, itu proses produksinya itu bisa ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan internalnya maupun eksternal daripada pondok pesantren. Kami bantu proses pemasarannya supaya apa? Pasarnya jadi luas lagi. Dan jumlah wirausaha santri berindustri dari pondok pesantren itu akan bertambah. Nah, apa yang sudah dilakukan dari tahun 2013 kami sudah memfasilitasi sebanyak 75 pondok pesantren dan sejumlah hampir 10 ribuan orang santri. Ada beberapa yang malahan sudah mengekspor hasil produksinya. Contoh salah satunya adalah yang di Bogor. Mereka mengekspor sendal. Kami ajarkan mereka membuat sendal, nah itu diekspor ke Afrika. Nah, kemudian apa-apa saja sih yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian? Macam-macam, dari bikin olahan pangan minuman, perbengkelan roda 2, kerajinan boneka dan kain perca, konveksi busana muslim dan seragam, daur ulang sampah, dan juga produksi pupuk organik cair, dan juga kosmetik dan home care. Siapa yang kepikiran bahwa pondok pesantren itu ternyata tertarik dengan kosmetik dan home care? Ternyata ada, gitu loh. Dan kami fasilitasi mereka, karena kami membina industri kosmetik dan home care. Kemudian ada juga pondok pesantren yang kami fasilitasi untuk paving block. Nah, itu yang kami fasilitasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian, beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan sebagai akhir kata kami ucapkan selamat kepada Asosiasi Franchise Indonesia dan juga Neo Expo Promosindo yang telah mengadakan acara ini. Dan untuk seluruh peserta, khususnya para pelaku wirausaha, mari kita bersama-sama menularkan energi positif ini untuk tetap semangat dalam menghadapi situasi saat ini. Pandemi ini tidak usah dijadikan masalah, karena saya barusan adalah melaunching apa yang dilakukan anak kreatif Indonesia untuk berkreasi pada saat pandemi. Jadi saya informasikan di sini, mereka itu bikin yang namanya motor listrik, tetapi untuk segmen tertentu. Desainnya bagus sekali. Namanya Katalis. Sengaja saya promosikan di sini karena itu adalah hasil kreasi anak Indonesia saat pandemi COVID-19. Untuk menunjukkan apa? Pandemi ini bukan halangan. Pandemi ini tidak membuat kita tidak bisa berproduksi. Pandemi ini tidak bisa membuat kita stop tanpa melakukan apa-apa. Kita tetap berkreasi. Nah, motornya itu, tahu nggak, di order sama orang luar negeri. Hari ini di launching akan dikirim ke Makau. Itu saja. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar Wirausaha Nasional The Game Changer Entrepreneurship dengan tema etika bisnis syariah secara resmi kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dirjen Bu Gati Wibawaningsih ya telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, sukses Ibu selalu, sehat selalu teman-teman semuanya di Kementerian Perindustrian. Ya, terima kasih Bu Gati telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sukses selalu. Ya. Salam sehat. Ya, terima kasih Bu. Salam sehat. Ya, hadirin sekalian, tadi telah ya, silakan Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Gati